warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas Jusasi. Hari ini tanggal 27 Januari 2026. Di sini saya akan menerangkan beberapa bunke yang sudah dibahas, yaitu diantaranya dari nomor 94 sampai dengan bawah. Yang pertama adalah Teiru Aidani, yaitu yang artinya selama sedang. Nah, di sini bisa dilihat pada halaman 5. Ini dia minasang Teiru Aidani. Nah, di sini menggunakan TK, menggunakan bentuk TK, lalu iru dari kata imas yang bentuk jiso, lalu Aidani, Aida di antara ini adalah sebagai partikel pendamping. Nah, arti sebenarnya dari Teiru Aidani ini adalah jarak antara. Lalu yang sama artinya dengan selama sedang. Nah, di sini contohnya Nihon de hataraite iru aida ni suto benkyou shita. Nah, diartikan dari koma dahulu, yaitu artinya pada. Ini diartikan pada. Pada selama sedang bekerja di Jepang, telah belajar terus-menerus. Nah, di sini adalah suatu keadaan. Pada satu keadaan. Atau di sini ada contoh lain, yaitu Tomodachi o motte iru aida ni ame ga furi dashimashita. Nah, bisa diartikan selama sedang menunggu teman telah turun hujan. Nah, lalu ada bunke selanjutnya, yaitu nomor 95, 96, 97, 98, 99, dan 100. Di sini membahas tentang bunke ato, mou, dan mata. Di sini saya sudah menuliskan. Yang pertama adalah ato. Ato di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ato yang setelah koma, yang di sini adalah tunggal depan, yang diartikan di depan. Lalu dengan partikel D atau wa, lalu dilanjutkan dengan kata keterangan atau kata kerja. Nah, dari dua partikel ini, D dengan wa, partikel D ini yang paling mutlak dengan atau D. Contohnya, nah di sini artinya bisa selanjutnya, lalu, atau nantinya. Contoh, ato wa benkyou shimasu atau de benkyou shimasu. Ketika dengan partikel wa, maka bisa diartikan selanjutnya belajar. Nah, ketika diartikan dengan partikel de, bisa artinya lalu belajar. Yang kedua yaitu ato kata kerja ta lalu atau kata benda no lalu atau, yang di sini adalah artinya setelah. Nah, di sini yang kedua yaitu atau arti setelah. Contohnya benkyou shita ato, yang artinya setelah belajar, atau juga kata benda benkyou no ato, setelah belajar juga artinya. Nah, yang ketiga ada ato dengan disertai STLW. Di sini S sebagai satuan, T takaran, LW lama waktu. Di sini artinya adalah lagi yang berarti sisa atau tinggal. Contoh, atau futari, sisa 2 orang lagi. Yang kedua itu mata. Mata juga ketika disertai dengan STLW atau keterangan atau kata kerja, maka artinya lagi yang berulang. Maksudnya di sini kegiatan yang dilakukan lebih dari 2 kali. Itu berulang-ulang.
Contohnya, mata raisune, minggu depan lagi ya. Nah, atau juga yang kata kerja atau keterangan mata gohang, yang artinya nasi lagi. Ya mungkin di sini konteksnya makan nasi lagi gitu. Nah, dengan bunke ini juga ini adalah asal-usul khotbah mata asta, yang artinya pagi lagi. Yang kegiatan itu pasti berulang-ulang. Yang ketiga, mau yang disertai dengan STLW atau keterangan atau juga kata kerja. Nah, di sini artinya lagi. Tapi di sini laginya yaitu bebas artinya. Bebas maksudnya di sini bisa menggunakan sisa atau juga bisa menggunakan yang berulang. Contoh, mau sukosi sedikit lagi. Nah, tapi untuk lama waktu itu bisa diartikan lagi yang berulang atau sudah. Contohnya, mau ichijikang. Di sini artinya bisa konsep tambahan, yaitu 1 jam lagi. Itu berarti tambah 1 jam lagi. Atau juga bisa konsep lain. Nah, contohnya sudah 1 jam. Bisa diartikan seperti itu. Nah, mau ichijikang yang artinya sudah 1 jam ini sebenarnya dari kata mau ichijikang desta atau juga mau ichijikang ni narimashita. Ini adalah kata lengkapnya gitu. Nah, untuk kata kerja atau keterangan itu kata keterangannya boleh berlaku. Nah, lalu sebelum kita lanjut, kita kembali ke konsep konteks negatif di bentuk larangan, yaitu coto. Coto di sini yaitu coto yang toknya itu dengan nada yang panjang. Coto gitu. Yang di sini artinya adalah bentuk negatif, penolakan halus. Penolakan halus. Nah, kenapa berbentuk negatif? Ya karena coto di sini itu sebenarnya berartikan kalimat penolakan halus, yang di situ asumsi kalimat atau alasan pribadi yang tidak bisa dijabarkan. Nah, sudah pasti coto yang toknya itu panjang itu sudah pasti kata penolakan dengan halus. Tapi beda lagi dengan coto. Coto yang tidak ada perpanjangan. Nah, ini adalah bentuknya negatif. Sumasen positif atau normal yang artinya sedikit. Kalau versi waktu itu sebentar. Nah, contoh yang tadi itu biasanya coto yojiga arimas dekimasen ne. Nah, di situ sudah pasti itu adalah kalimat penolakan. Maaf, ada urusan, tidak bisa ya. Gitu. Nah, di sini juga ada mau sugu. Mau sugu artinya sebentar lagi. Mau coto juga sebentar lagi. Nah, konsep yang betul adalah mau coto, karena di sini mau sugu itu berasal dari kata mau yang maunya sudah, sugunya segera, yang bermakna sudah akan segera. Tapi konsep ini pemaknaannya sama. Nah, lanjut di bunke selanjutnya yaitu ada ta kotoga arimas, lalu ru kotoga arimas, dan nai kotoga arimas. Nah, di sini bisa dilihat pada halaman 5 dan 11. Nah, di sini minasang kita bisa melihat di nomor 101 yaitu ta kotoga arimas. Di sini bentuknya adalah ta
lalu koto ga arimasu. Yang artinya adalah pernah. Nah, arti sebenarnya adalah ada hal telah. Ada hal telah. Koto ga arimasu adalah ada hal telah. Contohnya, kita bisa melihat contohnya. Tabeta koto ga arimasu. Ini artinya adalah ada hal telah makan. Nah, di sini berarti dia itu pernah makan. Gitu. Telah di sini hal yang telah dilakukan, hal yang pernah dilakukan. Makanya berarti pernah. Nah, lalu kita bisa melihat lagi di halaman 11. Sini Mesang itu di sini dijelaskan dengan detail bahwa bentuknya adalah take, lalu koto ga arimasu yang artinya pernah. Nah, lalu di atasnya di 102 itu ada bentuk jisokei, nai, dan tai. Nah, bentuk jisokei ini adalah kalimat positifnya dan nai adalah kalimat negatifnya. Kita bisa melihat ketika jisokei kalimat positif bertemu dengan koto ga arimasu dan nai negatif bertemu dengan koto ga arimasu, itu makna pertama kita bisa mengartikannya dengan terkadang. Contoh, dengan jisokei, kyuniku o taberu koto ga arimasu. Nah, di sini memakai bentuk jiso. Tabemas menjadi taberu, lalu bertemu dengan koto ga arimasu. Nah, di sini bisa diartikan dengan terkadang. Terkadang makan daging sapi. Lalu dengan bentuk nai negatif, mainichi tabako o suwanai koto ga arimasu. Yang artinya terkadang tidak merokok setiap hari. Lalu yang kedua itu bisa diartikan ada hal. Ini adalah bentuk normalnya. Bentuk aslinya koto ga, ada hal. Nah, contohnya sumimasen sensei, shitsumon shitai koto ga arimasu. Nah, artinya maaf sensei, maaf guru, ada hal yang ingin ditanyakan. Nah, ini juga bisa digunakan, diartikan dengan ada hal. Lalu kita lanjut bunke selanjutnya, yaitu 104, 105, 106, 107, 108. Yang di sini membahas tentang toki. Kita bisa melihatnya di halaman 5. Nah, di sini menasang 104 yaitu futsu atau i atau na atau kabe no toki. Nah, di sini maksudnya adalah kata kerja bentuk futsuke atau sumimasen, ini adalah kata sifat. Kata sifat bentuk kata sifat i, kata sifat na, kata benda no. Nah, ketika lalu bertemu dengan toki yang artinya saat atau ketika. Futsuke itu bisa akan, telah, tidak, ingin. Ya, bisa ru, ta, nai, tai. Gitu. Contoh, kita mengambil contoh dari kata sifat na. Genki na toki, ketika sehat. Nah, di sini kata sifat tidak hilang. Na-nya tidak hilang, i tidak hilang. Jadi tetap ada genki na toki,
ketika sehat, atau amenotoki ketika hujan. Lalu kita lanjut. Itu di nomor 109, yaitu kalau I. Sebaiknya atau lebih baik atau boleh bisa 110, 111, 112, 113, 114 sampai dengan 120. Kita akan membahasnya. Nah, mari kita lihat GAI, yang artinya lebih baik atau sebaiknya atau bisa atau boleh. Bisa di sini maksudnya bisa izin. Nah, kalau di sini bisa memakai bentuk T, tara, nara, to, atau juga ba. Itu bisa. Lalu ketika bertemu dengan kalimat positif yaitu I, maka artinya adalah boleh. Contohnya, tabete ii desu. Nah, di sini artinya boleh makan atau bisa juga sebaiknya makan. Dari kata ini adalah bentuk T. T4 yang bisa diartikan kalau makan baik. Nah, lalu bisa diartikan sebaiknya atau boleh. Nah, lalu yang kedua juga ada hougai. Hougai rumusnya yaitu ta, ru, atau kabeno, atau kabega. Ini semua bisa diartikan sebaiknya. Nah, untuk catatannya, intinya adalah ketika kalau ini, kalau te, tara, nara, to, ba, itu ketika bertemu dengan I, itu artinya baik atau sebaiknya atau boleh. Itu pasti ya, minasang. Lalu ketika ingin dirubah menjadi kalau lebih menyenangkan, ini kata I-nya itu bisa diganti tanoshi menjadi tadi rumusnya sama ta, ru, kata benda no, kata benda ga, lalu I-nya diganti tanoshi, houga tanoshi. Itu artinya bisa lebih menyenangkan. Mungkin bisa contohnya di sini tabemas menjadi ketika dalam bentuk T, maka tabeta hougai, sebaiknya makan. Atau ini juga bisa dari misal kuruma no houga tanoshi, mobil lebih menyenangkan. Nah, lalu di sini ada boleh atau bisa yang izin itu kalau yang tadi ada T, nara, tara, to, dan ba, dan konteks positifnya itu bisa I, yoku, terus yoroshi, daijobu, terus dekimas atau ikemas juga bisa, atau oke, atau dozo, dan lain-lainnya. Lalu kita lanjut di 124, yaitu nake, 124, 25, 126, 127, 128, dan 129. Ini ada di halaman 6.
sini minasang. Nah, jadi nakei perubahan na itu ada seperti biasa, ada 3 grup. Yang pertama yaitu vokal i menjadi vokal a, mas dihilangkan lalu nai. Dan grup 2 mas dihilangkan tambah nai. Grup 3 ada sendiri. Grup 1 contohnya kaki mas menjadi kakanai, ai mas menjadi awanai. Nah, lalu grup 2 mas dihilangkan tambah nai, tabe mas jadi tabenai, ne mas jadi nenai. Nah, lalu grup 3 di sini si mas menjadi sinai, ki mas menjadi konai. Nah, di sini bentuk nakei itu nai itu sama artinya dengan arimas, yaitu tidak ada. Artinya tidak ada. Nah, ketika sumimasen, nai yaitu sama dengan arimasen, yang artinya tidak ada. Nah, ketika ada kata kerja lalu ada kata kerja lalu nai dan diikuti dengan keterangan, maka itu artinya bukan tidak ada, tapi bisa diartikan tidak. Contohnya, tabako o suwanai, tidak merokok. Nah, lalu di sini juga ada bentuk zu. Zu ini juga sama seperti arimaseng, artinya tidak ada. Nah, zu ini grup 1, mas dihilangkan, vokal i dirubah menjadi vokal a. Contohnya, kaki mas menjadi kakazu, ai mas menjadi awazu. Grup kedua, mas dihilangkan tambah zu, tabe mas menjadi tabezu, ne mas menjadi nezu. Nah, grup 3 ini perlu diingat-ingat minasang karena karena di sini si mas bukan menjadi si zu, tapi si masnya adalah sezu. Kita tandai. Lalu ki mas menjadi kozu. Nah, di sini pengecualian juga yaitu arimasen bentuk zu-nya adalah nasi. Kita tandai, ini adalah sebagai bentuk pengecualian, jangan sampai lupa. Nah, lalu partikel pendampingnya adalah nai, nekei adalah d, lalu zu partikelnya adalah ni. Nah, nazu juga sama seperti nai. Ketika ada kata kerja lalu ditambah zu, kata kerja perubahan zu, lalu disertai dengan keterangan, itu sama seperti nai artinya, yaitu tidak. Misal di sini tabako o suwazu, itu bisa. Artinya sama, tidak merokok. Nah, lalu di 126 ini ada naide. Naide di sini itu bermakna dari TK nomor 2. D-nya ini bermakna dari TK nomor 2 yang artinya dengan tidak. Dan naide ini adalah posisinya di tengah. Jadi minasang naide lalu koma. Dan posisinya di tengah, bukan di akhir. Kalau di akhir minasang, misal naide atau bentuk T yang sudah kita bahas lalu, itu artinya bukan dengan tidak atau tanpa, tapi artinya lah. Ini adalah bentuk perintah dengan kasar. Karena ini berasal dari kata T.
te kudasai atau naide kudasai. Yang kudasainya ini sudah dihapus, sudah dicoret, tidak digunakan. Nah, contohnya di sini sato o ire naide kohi o nomimasu. Kita artikan dari tengah dulu. Dengan tidak memasukkan gula akan minum kopi. Nah, di sini dengan tidak itu sama saja, artinya seperti tanpa. Lalu selanjutnya ada zuni, tanpa juga. Ini sama seperti naide dengan perubahan zu, lalu partikelnya ni. Lalu ada naide kudasai, artinya tolong jangan. Kita bisa melihat contohnya. Wasure naide kudasai, tolong jangan lupa. Lalu kita lanjut ke bunke selanjutnya, yaitu (130). Runa, larangan, dilarang atau jangan. Ini minasang. Ini ada di bawahnya, 130, yaitu memakai jisukei, lalu na. Nah, ini adalah larangan kasar, dilarang, atau termasuk kinshikei. Menggunakan futsukei tambah na. Contoh, taberuna, dilarang makan. Lalu selanjutnya, itu ada negatif kalau, negatif harus. Nah, kalau di sini kalau negatif itu yang sering kita gunakan yaitu bisa menggunakan te, tara, nara, to atau ba. Nah, harus di sini yaitu dengan kalimat negatif. Itu bisa menggunakan contohnya narimasen, dekimasen, ikemasen, atau dame dan lain-lainnya. Lalu kita ke bunke selanjutnya, yaitu nakereba naranai, sampai ke bawah. Itu ada di halaman sampai di nomor 134, naito ikemasen. Halaman 6. Ini minasang nakereba narimasen. Nah, di sini sebenarnya adalah kata nai, lalu i dihilangkan dan artinya adalah harus. Contoh, benkyou shi nakereba narimasen, yang artinya harus belajar. 100 selanjutnya, nakute wa ikemasen, artinya juga harus. Di sini i-nya berubah menjadi ku. Nakute wa ikemasen. Benkyou shi nakute wa ikemasen, harus belajar. Naito ikemasen juga sama. Dari kata sifat i-nya tidak berubah. Benkyou shi naito ikemasen, harus belajar. Lalu ada nakutemo ii desu, tidak perlu atau tidak apa-apa. Nah, di sini contohnya tabe nakutemo ii desu. Nah, di sini t-nya dari t nomor 2. Nomor 4 yang kalau. Artinya, kalaupun tidak makan, kalaupun tidak makan boleh. Nah, lalu yang terakhir yaitu nakya, terus nakucha, nakutemo ii desu. Nakutemo ii desu sudah sumasen. Nah, nakya ini itu dari nakya atau nakucha, itu artinya harus. Nakya
dari kata nakereba dan nakucha dari kata nakutewa. Itu kita bisa lihat di halaman 12. Nah, cukup sekian dari saya, mungkin banyak salahnya atau kurangnya. Saya minta maaf. Sekian dari saya, Otsukare sama deshita, arigatou gozaimasu.